Saatnya Jokowi copot Prabowo, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Ketika Jokowi memutuskan menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek, serta menciptakan Kementerian Investasi, wacana reshuffle kembali menguat. Beberapa menteri mencoba memperkuat diri mengamankan posisi, beberapa nama disinyalir layak di reshuffle, salah satunya Nadiem Makarim. Namun, alih-alih Nadiem Makarim yang di-reshuffle, saya justru berharap Prabowo adalah salah satu menteri yang dicopot. Tidak ada prestasi yang menyenangkan yang dia buat. Yang ada justru hanya kontroversi tanpa henti. Prabowo sebenarnya bukan orang yang layak menjadi menteri. Dia tipe orang yang merasa dirinya elit yang seharusnya bukan menjadi menteri, melainkan presiden. Jokowi butuh kerja ekstra keras untuk orang bermental penguasa seperti Prabowo. Jokowi memang berkepentingan menjadikan Prabowo menteri untuk meredakan tensi ketegangan yang sempat memuncak antara pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi. Upaya ini memang berhasil. Istilah kampret dan cebong benar-benar lenyap, meskipun melahirkan istilah baru, yaitu kadron. Namun sepertinya Jokowi perlu meninjau kembali keputusannya memilih Prabowo mengisi pos Menteri Pertahanan. Toh, perseteruan cebong dan kampret sudah selesai. Toh, keberadaan Prabowo di kabinet tidak membuat Gerindra sepenuh hati mendukung pemerintah. Nyatanya, Fadlizon masih konsisten nyinyir kepada Presiden Jokowi. Selain itu, beberapa kejadian akhir-akhir ini juga layak menjadi pertimbangan untuk benar-benar menendang Prabowo dari jabatan Menhan. Kejadian-kejadian berikut antara lain, pertama, Prabowo telah memaksakan kehendak agar orang-orangnya masuk menjadi Dewan Direksi BUMN. Awalnya, Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diajukan oleh Prabowo, sampai akhirnya membuat Prabowo marah. Setelah beraksi tegang, akhirnya caleg PKS yang bernama Kuncoro Pinardi dilantik sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia berkat jasa Prabowo. Perilaku Prabowo yang marah-marah agar orang-orangnya masuk ke dalam Dewan Direksi BUMN tentu tidak baik dan sangat berbahaya. Seorang presiden saja tidak boleh bertindak seperti itu, apalagi hanya seorang menteri. Masuknya orang PKS ke dalam Dewan Direksi BUMN juga menciderai asas demokrasi. Sebab, PKS bukanlah partai pendukung pemerintah. Saya berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo dari jabatan Menhan. Kedua, Prabowo membentuk pasukan khusus. Diberitakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebutkan membentuk satuan khusus bernama Detasemen Pengawal Khusus atau Denwalsus. Denwalsus memiliki tugas di bidang pengawalan dan pengamanan, di antaranya menjaga keamanan markas Kementerian Pertahanan, Prabowo, tamu-tamu khusus Kementerian Pertahanan, dan tugas penting lainnya. Pembentukan pasukan khusus ini tentu patut dicurigai. Seorang presiden saja hanya punya pas pampres, tidak punya pasukan khusus yang dibentuk oleh Prabowo. Jangan sampai pembentukan pasukan khusus ini hanya dalih bagi Prabowo untuk menyusun kekuatan, menciptakan pasukan yang lebih loyal kepada dirinya dibanding presiden. Posisi Prabowo di Menhan juga cukup berbahaya, sebab seandainya sebuah negara terjadi kekosongan pemimpin, presiden dan wakil presiden, maka yang bertugas menjalankan roda pemerintahan adalah Menteri Pertahanan. Sangat berbahaya Menteri Pertahanan diisi oleh mantan rival. Lebih-lebih, sudah membentuk pasukan khusus. Oleh sebab itu, saya berharap hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Ketiga, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 saat melakukan latihan di perairan utara Bali yang sekarang telah dinyatakan tenggelam oleh TNI. Musibah ini mungkin saja tidak terkait langsung dengan Prabowo. Namun, hal ini juga bisa menjadi konfirmasi bahwa kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan bisa dianggap buruk karena sampai terjadi sebuah kapal selam tenggelam padahal hanya untuk latihan. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 juga menjadi catatan hitam untuk karir Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sebab dia tak mampu menyelamatkan kapal selam tersebut. Memang tak mudah untuk menyelamatkan kapal selam yang tenggelam, butuh alat khusus yang canggih dan saat ini Indonesia belum punya. Namun, setidaknya peristiwa ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Sekarang menjadi saat yang tepat untuk menendang Prabowo dari kabinet. Saya yakin dicopotnya Prabowo dari Menteri Pertahanan tidak akan berdampak serius terhadap pemerintahan Jokowi. Jokowi tak perlu takut Prabowo akan menjadi oposisi yang membahayakan. Saat ini posisi Jokowi berkali lipat lebih kuat dibanding Prabowo. Pertemuan Demokrat dan PKS, AHY tak sadar sindir SBY terkait kemunduran demokrasi.
ditulis oleh Sardi di seward.com. Seperti kita ketahui, petinggi PKS menyambangi kantor DPP Demokrat dalam pertemuan yang katanya tertutup. Tertutup berarti tidak bisa diliput media. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan, kecuali mereka dan Tuhan. Dan mereka pasti hanya akan menyampaikan hasil pertemuan secara sebagian, tidak full. Kalau mau full, tak mungkin digelar tertutup. Nanti kita bicarakan ini. Dalam pertemuan tersebut, AHY menyinggung jeleknya demokrasi di Indonesia. Dia mengatakan demokrasi di negara ini saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Itu berdasarkan hasil temuan sejumlah lembaga internasional yang telah melakukan penelitian demokrasi Indonesia. Bahkan 14 tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah. Dan ini semua menjadi tantangan buat kita. Katanya, saya sudah baca berita ini sebenarnya, tapi Ferdinand berhasil melihat dari sisi lain yang tidak saya sadari. 14 tahun terakhir demokrasi disebut jelek, artinya tahun 2021 dikurangi 14 tahun, artinya 2007. Jadi mulai tahun 2007 hingga sekarang demokrasi memburuk. Saya sampai ketawa ngakak mendengar ini. Apakah AHY tidak sadar dengan mempermalukan bapaknya sendiri? Bapak sendiri kok disindir? Nggak baik loh. Kalau AHY sindir Jokowi mah sudah nggak heran. Tapi kalau ikut sindir SBY, ini baru luar biasa terheran-heran. Artinya 3 tahun setelah SBY berkuasa, demokrasi makin memburuk. Jadi, selama 7 tahun terakhir masa kepemimpinan SBY, demokrasi jeblok. Ya, oke aja deh kalau begitu. Kita pasti setuju-setuju aja, tidak bakal protes kok. Hehehe. AHY entah tidak sadar atau keceplosan atau mungkin saking kepingin sindir Jokowi, malah ibarat menyiram air teh ke muka SBY. SBY mah tidak usah heran lagi. Kerja entah apa, tapi penjatarannya luar biasa. Katanya era SBY ekonomi meroket, bisalah untuk bodohi orang lain, padahal waktu itu ekonomi dunia sedang bagus-bagusnya. Dan negara lain malahan ada yang ekonominya tumbuh 2 digit. Belum lagi bicara soal angka inflasi yang rata-rata sangat tinggi. Sama saja kontradiksi kan? Kalau mau disebut satu persatu, pasti tebalnya ngalahin tebalnya novel Harry Potter, seri terakhir The Deathly Hallows. Semoga SBY baik-baik saja, tidak prihatin dan blunder. Tidak prihatin dengan blunder yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Hehehe. Maklumi aja, dulu AHY sewaktu mau kampanye, jadi Cagup DKI saja sering blunder nyindir SBY. Ini bukan kesengajaan, tapi kelebihan sindiran. Maksud hati ingin menyindir pihak lain, tapi bapaknya sendiri ikutan kena getah dan gatal-gatal. Lucu banget sih AHY. Mengenai pertemuan tertutup, apa yang dibahas? Kemungkinan besar pasti ada kaitannya dengan dukungan politik untuk tahun 2024. Biasanya 2 tahun sebelum itu, persiapan sudah dimatangkan. Parpol lain sudah ancang-ancang, politisi yang mau ikut pilpres akan mulai tebar pesona. PKS adalah oposisi sejati, Demokrat kadang terombang-ambing. Tapi, saya yakin sejak insiden kudeta Demokrat, partai ini tidak akan bergabung dengan pemerintah. Meski AHY menang pertarungan dengan Muldoko atau setidaknya sampai saat ini, insiden ini adalah luka yang tidak akan pernah dilupakan. Dan kalian pasti tahu siapa yang jadi kambing hitam. Jadi, pertemuan PKS dan Demokrat seolah memberi sinyal kalau mereka akan berkoalisi melawan kubu pemerintah. Di sisi lain, Demokrat sendiri tidak punya pilihan selain bersama dengan PKS. That's it. Memang lebih baik Demokrat AHY jauh-jauh dari pemerintah. Lebih baik bersama dengan PKS, kalau kalian membaca, atau kalau belum baca, segera baca artikel super pedas terbaru dari kakak pembina. Sebagian dari kalian mungkin mendidih darahnya. Saya termasuk yang tidak menyangka setelah pembacanya. Ini terkait diangkatnya caleg PKS jadi direksi BUMN. Ini adalah sebuah kemunafikan. Dan lebih baik semuanya jelas dan terang benderang saja, biar masyarakat bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Demokrat dengan segala dramanya, mulai dari menyerat presiden, dalam pusaran isu kudeta hingga kebobrokan keluarga ini, yang dikabarkan satu persatu memang sudah wajib berdiri sendiri, atau bergabung dengan partai lain yang sejenis. PKS memang cocok lah dengan partai ini. Bagaimana menurut Anda?